Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama belajar, bersama berdakwah, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, "Apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku mengingat neraka, lantas aku menangis." Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. 1. Ketika di sisi mizan timbangan, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan atau berat. 2. Ketika berada pada sisi kitab catatan amal ketika dikatakan, ambillah, bacalah kitabku ini sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan atau sisi kiri atau dari belakang punggungnya. 3. Ketika berada di Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4755, Tirmizi nomor 2235. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis di atas terdapat pelajaran 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat, yaitu pertama, ketika berada di sisi mizan, merujuk pada konsep penimbangan amal perbuatan manusia di akhirat, yaitu pada hari kiamat. Pada saat itu amal baik dan buruk seseorang akan ditimbang, dan hasilnya akan menentukan tempat dan derajat seseorang di akhirat, di surga atau di neraka. Kedua, ketika seseorang berada di sisi kitab catatan amal di akhirat, ia akan merasakan pengalaman yang menentukan nasibnya. Kitab tersebut akan diberikan kepada setiap individu untuk dibaca, dan hasilnya akan menentukan apakah catatan amal mereka diambil dari sisi kanan, sisi kiri, atau bahkan dari belakang punggung. Ketiga, ketika berada di Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, merupakan ujian yang sangat berat, dan hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan dapat melewati dengan selamat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keimanan dan meningkatkan amal soleh, agar dapat melewati Sirat dengan selamat dan menuju surga. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut. Pertama, Allah akan memasang timbangan. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kedua, saat menerima kitab catatan amal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 19. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Ketiga, pentingnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk agar dapat
mengikuti jalan yang benar dan lurus, Shirotol Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.